Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih yang udah stay sama channel Yatisam Official lagi. Semoga kalian selalu sehat, berkah untuk kita semuanya. Gimana kabar kalian, sehat? Alhamdulillahirobbilalamin. Kasih semua ras, masya Allah. Kasih mendoakan yang lagi sakit Allah sehatkan. Teman kasih yang berjuang untuk majikan tentunya diberikan kekuatan sampai finish. Teman kasih yang bahagia juga tentunya. Jangan lupa bersyukur. Kaisam lagi berjemur cuy, ditarik panas matahari ya, ngilangin virus-virus ini, masya Allah. Kaisam alhamdulillah sudah lebih baik ya cuy ya. Minum air putih yang banyak, alhamdulillah hirobbil alamin. Teman Kaisam yang di rumah sakit juga semangat cuy, ayo sembuh. Teman Kaisam yang berjuang masih baru di sini semangat, Kaisam doakan sampai finish. Teman Kaisam yang determined semangat lagi cari majikan, gak usah ngedown, oke? Hari ini kayak Tisam akan cerita, aduh ini memang teman-teman kita ini suka sekali gagal move on gitu kan. Gagal move on apa sih Kaisam? Oh sebelumnya Kaisam juga ngasih informasi ya cuy ya. Ini kan di Tunmun ya, kemarin itu ada pembunuhan ya. Laki-laki 33 tahun dibun sama mantan pacarnya gitu cuy. Ya namanya mantan ya udah enggak ya cuy ya. Dibun sama laki-laki lokal 56 tahun juga, dan pacarnya ini 44 tahun ya. Jadi perempuannya ini 44 tahun. Tapi polisi bisa membekuk 2 hari aja, ini sudah ketemu ya pembunuhannya. Ini dikarenakan mereka ini terlibat kasus narkoba ya, obat-obat setan. Terus ini yang berondong ya, yang jadi sialnya gitu ya cuy ya. Ini memang obat-obat setan ini di luar sana ini banyak ya. Jadi buat kalian ya, Kaisam hanya woro-woro. Hati-hati kalau misalkan kalian berpartner atau menjalin hubungan ya dengan orang-orang lokal ya, jangan sampai mau makan obat-obat setan kayak gitu. Kalian itu obat kok dimakanin, kalian nggak sakit kok dimakan obat. Ini kan ya harus ya edukasi nih teman-teman kita nih ya, yang punya otak waras ya. Jangan mau kita nggak sakit aja, masa disuruh minum obat nurut aja kalian. Aduh jangan ya, karena efeknya dan resikonya ini jangka panjang. Nanti kalian geliang-geliang. Aduh ampun. Oke, tapi Kaisam tidak akan membahas itu ya. Kaisam akan membahas tentang pekerja migran ya, yang udah finish kontrak dengan mantan majikan dan dia sudah pulang. Dia berbohong sama majikannya kalau dia tidak bekerja lagi di Hong Kong. Tahu-tahu dia datang lagi ke sini, tiba-tiba mengejutkan lagi nih si mbaknya. Oke, kita sebut aja Mbak A. Jadi Mbak A ini yang bercerita ya. Mbak A ini adalah PMI yang baru menggantikan dia di rumah majikan itu. Dia dari PT dan dia berniat untuk bekerja baik-baik dengan majikannya. Nah, awalnya interview ini dengan si ex-cece-nya ini. Ex-cece-nya ini menginterview mbaknya yang baru ya, mungkin karena satu bahasa ya. Jadi majikannya juga coba kamu interview gimana, mau nggak dia gantiin kamu di sini ya kan. Majikannya cukup baik karena rekor ex-cece-nya ini sampai 8 tahun. Cuma mungkin ex-cece sama majikannya ini sudah bosan, atau cece-nya juga pengen dapat gaji yang lebih tinggi, atau udah bosan gitu kerja dengan majikan itu, sehingga dia mengatakan kepada majikan, saya tidak renew kontrak karena saya mau pulang ke Indonesia. Loss majikan. Yo majikan ya nggak bisa maksa ya cuy ya. Kalau cece udah nggak mau ya masa iya kita harus tolong cece jangan pergi, kan nggak gitu juga ya kan. Akhirnya si majikan ini ya udah, sebelum kamu pergi cari cece lagi, bantu saya untuk cari. Akhirnya interview lah terjadi nih, ex cece sama si cece yang akan datang ke sini melalui PT ini. Interview dan majikannya itu ya udahlah cece, kalau menurut kamu oke, katanya baik ya udah saya ambil, katanya si majikan ini begitu percayanya sama si ex cece-nya ini. Jadi mereka itu berpisah dan memutuskan kontrak itu dengan baik-baik ya cuy ya. Nah akhirnya cimeng lah tuh dengan cece yang masih ada di PT tersebut. Terjalinlah komunikasi ex cece ini sama si cece ini karena disuruh sama majikan untuk coba kasih tahu gambaran kerja di sini. Karena berkomunikasi dengan baik ya cuy ya, dia juga mengatakan awas lah majikan ini tuh ya termasuk yang jelek-jeleknya juga dikasih tahu. Nah si guru yang ada di PT ini ngomong sama si Mbak A ini yang mau pergi, kamu jangan terlalu intens ya chatan sama si Cece, takutnya kejelekan kamu akan dikasih tahu ke mantan majikan, nanti kamu tiba-tiba cancel job. Untuk mengantisipasi, kamu ngomong aja kalau kamu sibuk belajar bahasa di sini, jarang pegang handphone ya. Jadi sudah diworo-woro sama gurunya ya, untuk jangan terlalu chat ex Cece-nya ini ya. Nah, ya awalnya kayak saya menganggap bahwa XCC ini ya memang baik gitu kan, segala di show up
ke dia itu. Cuma karena saya ditegur sama guru saya Kak Isam, jadi ya saya udahlah jangan terlalu banyak komunikasi. Terbanglah nih si Mbak A, datanglah untuk membantu majikannya si XCC ini. XCC ini kan otomatis finish kontrak ya cuy ya. Hanya beberapa hari untuk mengajarkan mbaknya di rumah, dan mau nggak mau si XCC ini pulanglah ke Indonesia memang cuy. Tapi yang mengejutkan, tiba-tiba 3 bulan 4 bulannya setelah dia pulang ke Indonesia, dia ini menghubungi si Cece ini, ngomong kalau misalkan kamu gimana kerja di situ? Oke enggak majikannya, kamu udah bisa masak apa belum? Majikan itu suka inilah, pokoknya intinya show up, flashback ya cuy ya. Mungkin dia rindu dengan majikannya mungkin ya kan. Akhirnya si XCC ini ternyata bukan pulang los cuy, ternyata dia ganti majikan dan menunggu visa di Indonesia, dan sekarang sudah terbang lagi ke Hong Kong. Kebetulan majikannya itu tetangga majikannya cuy, ex majikannya. Jadi ya masih di daerah situ si XCC ini. Terus yang jadi lucunya ini si XCC ya, kadang mama tua kaplak yang punya sikap kayak gini, ayo tolong diperbaiki ya. XCC ini tiba-tiba dia tahu kan jadwal ke pasar majikannya ya cuy ya. Kadang kalau ke pasar itu dia tahu jadwal schedule-nya gitu, dan belinya di mana-mana itu, dan majikannya itu tipikal orang yang nggak berubah-berubah gitu cuy. Ternyata dia sudah kerja di Hong Kong itu 5 bulan. Berarti ini kan mbaknya sudah melewati data PT ya, data kunci ya, sudah lebih 11 bulan mbaknya bekerja. Dan XCC itu ngagetin ex majikannya, yang majikannya si Mbak A ini di pasar. Hai Dadai, saya di sini lagi katanya. Ini orang nih XCC ini nggak punya otak apa? Otak gimana ya? Dia tuh, hah, kok kamu ada di sini lagi? Kok kamu nggak ngasih tahu? Kata majikannya kayak gitu cuy. Akhirnya diundanglah bertamu, datang lagi untuk ditemukan dengan neneknya yang dia jaga dulu ya cuy ya di situ ya. Kebetulan jaga nenek ya di situ. Kamu mainlah, mungkin nenek saya akan rindu sama kamu. Tanpa lupa nih kalau di rumah majikannya ini ada Mbak A yang juga punya hati. Benar nggak sih? Ya kan, kayak kita punya hati gitu kan. Akhirnya XCC ini karena diundang sama ex majikannya, berasa bahwa majikannya itu gagal move on, ya kan? Tibalah cuy, si XCC ini mainlah ke rumah mantan majikannya itu, bawa kacang yang disukai sama si neneknya ini, kayak penjilat gitu kan. Sesampainya datang di situ cuy, wah dia ini berusaha rindu gitu. Loh, kenapa kamu bisa datang lagi ke sini? Kok kamu nggak ngasih tahu ke kita kalau kamu masih pengen kerja di sini lagi? Udah tahu kayak gitu kamu kerja lagi sama kita, katanya majikannya kayak gitu cuy. Di dapur ini Mbak A udah teriris-iris, tergores-gores hatinya. Aduh, apa yang harus saya lakukan ini? Saya mau telepon Kayati sama biar saya unek-uneknya keluar. Akhirnya cuy, bukan hanya pertemuan sekali aja. Terus si Mbak A-nya ini ngomong, lah Cek, kamu udah di Hong Kong lagi, enak nggak katanya. Terus dia ini berusaha toksik, enak di rumah majikan itu yang kamu kerja, di sini tuh saya nggak beruntung dapatnya. Puas ladas ya kan. Macam-macam sih kamu, majikan udah baik malah pindah-pindah. Ini majikan yang nggak baik, majikan barunya ini minta job lagi di kerjaan ini. Kan nggak punya otak ini teman-teman kita yang kayak gini ya. Jadi si Mbak A ini kebingungan, saya gimana ya Kayati Sam, gimana ya? Tenang aja, udah, yang penting kita udah punya tahu nih kalau finish kontrak kita mau renew atau enggak. Kita lihat sikap majikannya ini gagal move on nggak sama XCC ini. Kalau gagal move on ya udah, kita selesaikan kontrak profesional, kita cari majikan lagi. Mudah-mudahan di kontrak berikutnya majikan lebih menerima kita dengan baik. Yang bikin nyeseknya cuy, majikannya itu ngomong, kamu sering-sering lah datang ke sini, ajarin itu ceceknya untuk masak ya. Berarti kan ini kan satu poin nih, majikan gagal move on nih dari XCC-nya. Udah, oke, kita bahas sikapnya si Mbak A-nya dulu ya cuy. Kalau Kayati Sam jadi Mbak A, tenang aja Mbak ya. Ini kamu belum 2 tahun, ini kan sangat wajar sekali kalau masa adaptasi, masa menyesuaikan lidah dengan majikan. Ini bukan kesalahan kamu. Kamu mau belajar, kamu mau profesional kerja itu udah bagus, good, the best.
Nah, mbaknya ini berusaha untuk gimana caranya saya pengen finish kontrak Kak Isam. Teruskan jalani apapun ujiannya, walaupun ujian kamu ini datangnya XCC ini yang apa namanya, yang bangsa-bangsa micin ini ya. Udah teruskan kerja, lakukan secara profesional. Suka enggaknya majikan itu urusan majikan, yang penting kita kerja dengan apa namanya, dengan kapasitas kemampuan kita. Kalau majikan senang syukur, enggak pun enggak jadi masalah ya. Teruskan finish kontrak. Setelah finish kontrak kamu punya benteng untuk sendiri, ya udah saya move aja, mundur alon-alon. Ya, ini mundur alon-alon. Biarkan aja tuh XCC itu ya. Karena saat kamu finish kontrak kan XCC ini kan belum finish ya pastinya. Nah ini, kalau misalkan majikan mau renew kamu, ya terserah kamu kembalinya. Kamu masih kuat nggak dengan keadaan yang seperti itu? Kalau misalkan dalam hati kamu sudah tersirat sedikit aja, saya mudah mudorot nih kerja di sini, lebih baik saran Kaisang pindah. Jangan paksakan untuk melanjutkan kontrak 2 tahun, karena 2 tahun itu panjang cuy. Ya, udah mumpung kamu finish kontrak, pindah majikan. Nah itu saran buat mbaknya, nggak usah khawatir mbak, ini kan tinggal menjalani beberapa bulan lagi, semangat. Dan jangan komunikasi lagi sama XCC, ini udah urus-urus, ini udah virus. Saat nanti sekalinya kita ngomong takutnya diputar balik kata, karena XCC ini kayak Isam gambarkan ini suka cari muka ya, cari muka. Apalagi dia merasa bahwa dia ini dibutuhkan sama majikan kamu. Jadi dia merasa bahwa berbunga-bunga dan bangga diri. Ini udah termasuknya kelas sombong ya XCC ini ya. Udah nggak usah diladenin ya. Ingat, kesombongan adalah temannya setan. Jadi XCC ini temannya setan. Jadi udah nggak usah sedih ya. Tetap kerja, fokus, jangan notes. Sayang banget. Lanjut mbak. Ini buat mbak A ya. Ayo kita semangatin cuy, mbak A nya semangat ya mbak A. Nah ini untuk XCC nya, sini kita libas ini si XCC. Mbak, kamu punya otak, punya ini nggak, punya pikiran nggak? Yo janganlah kayak gitu ya. Kayak Sam kan sudah ngajarin beberapa kali, kalau kamu sudah keluar dari rumah majikan atas keputusan kamu sendiri, jangan pernah merebut rezeki teman kita sendiri. Jangan merebut jangan menambah ujian teman kita sendiri. Kamu nggak pernah tahu bagaimana sulitnya dia beradaptasi dengan majikan itu. Ya kan? Kasihlah dia kesempatan. Dia juga punya keluarga, pencari nafkah yang sama, mencari rezeki yang sama. Janganlah kita egois seperti itu. Salahmu sendiri kenapa punya majikan yang baik seperti itu. Kamu move on dari majikan itu. Sekarang majikan baru kamu itu tidak sebaik majikan kamu gagal move on. Lah inilah tipikal bangsa-bangsa mecin. Jangan dicontoh ya. Jangan dicontoh nih kayak XCC nih. Putuskan. Nah buat kalian yang majikannya masih gagal move on sama XCC, sekalinya kamu sakit hati, kamu ngomong aja sama majikan, maaf jangan banding-bandingkan saya dengan dia gitu kan? Atau enggak kamu alihkan dengan tidak berbicara sepatah kata pun, dan alihkan dengan bekerja. Keluarkan energi negatif dengan bekerja keras, kerja. Oke, nggak usah mikirin segala perkataan apapun. Kalau majikan mulai membanding-bandingkan, senyum saja dan kita selalu berdoa, ya Allah, saya minta keadilan seadil-adilnya. Saat kita tidak bisa berbicara dengan majikan, kita minta keadilan sama Allah aja, biar membuka semuanya, mana yang tulus, mana yang benar-benar pengen kerja, biar Allah, tangan Allah yang bekerja. Oke? Nah itu tuh kisah XCC sama Mbak A ya, yang aduh memang ampun ini teman-teman kita yang gemes deh sama kamu yang kayak gitu ya kan sih. Aduh, ya udah mungkin itu sharing Kak Isam hari ini. Silahkan ambil pembelajarannya dan jangan dicontoh ya Jo ya. Jangan pernah menambah ujian orang dan jangan pernah mengambil rezeki orang. Itu ingat pesan Kak Isam. See you next video, bye bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.